Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lulu Uljana dari Prodi PAI semester 2. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Beliau berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan tugas kuliah saya di mata kuliah pengantar kurikulum dengan judul materi yakni strategi dan teknik pengembangan kurikulum. Dan tak lupa juga kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar kurikulum yakni Bapak Ahmad Yaim MPD yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Dan tak lupa juga kepada teman-teman yang saya sayangi. Nih teman-teman, kurikulum juga memegang kedudukan kunci dalam pendidikan sebab berkaitan dengan penelitian arah, isi, dan proses pendidikan yang pada akhirnya menemukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di mana sekolah itu berada. Langsung saja kita bahas dulu tentang strategi. Menurut kalian, apa sih strategi itu? Ada yang tahu nggak? Kita belajar bareng ya. Yang pertama, pengertian strategi adalah perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan tertentu. Dalam strategi pendidikan, inilah segala perencanaan program sampai dengan pelaksanaannya dirumuskan sehingga output yang diharapkan akan benar-benar sesuai harapan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dalam diri sendiri dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Dalam pengembangan kurikulum, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum mengambil suatu keputusan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yakni model dan tingkatan pengembangan kurikulum. Ada banyak model dalam pengembangan kurikulum, antara lain model pengembangan kurikulum Rogers. Model ini berguna bagi pengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Ada banyak macam model dalam bagian design, model administrasi, model dari bawah, model demonstrasi, model sistem Beocam, model terbalik Hilda Taba, model hubungan interpersonal dari Regos, model teknologi, dan masih banyak lainnya. Setelah kita ketahui beberapa model pengembangan kurikulum, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang keempat, yaitu tahap atau teknik pengembangan kurikulum. Tahapan ini berorientasi pada tujuan, dan adapun tahap-tahapnya adalah yang pertama, pengembangan kurikulum tingkat lembaga. Maksudnya adalah pengembangan keseluruhan dari program kegiatan yang tertuang di dalam kurikulum pendidikan tersebut. Pengembangan tahap ini meliputi 3 pokok. Yang pertama, perumusan tujuan institusional. Yang kedua, penetapan isi atau struktur program. Yang ketiga, penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Pengembangan kurikulum tiap bidang studi. Ada beberapa hal yang ada di bidang studi, yaitu penetapan pokok-pokok bahasa dan subpokok bahasan yang didasarkan atas tujuan kelembagaan, penyusunan garis-garis besar program pengajaran, penyusunan program khusus, pelaksanaan program pengajaran masing-masing di bidang studi. Pengembangan pada tingkat sekolah. Adapun yang harus dikembangkan adalah untuk pendidikan tinggi pada pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk pendidikan tinggi menengah ke bawah, sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang bersifat ekstrakurikuler dan berbagai kegiatan lainnya. Pengembangan program pengajaran di kelas. Kegiatan pengembangan kurikulum tingkat kelas ini tergantung pada keinisiatifan guru. Untuk mengembangkan program pengajaran di kelas, maka guru memperolehnya lebih lanjut dalam bentuk suatu pelajaran. Suatu pelajaran merupakan suatu sistem yang memiliki komponen, yaitu yang pertama tujuan instruksional umum, yang kedua tujuan instruksional khusus, yang ketiga penjabaran umum oleh guru, yang keempat materi pelajaran, yang kelima kegiatan belajar mengajar, yang keenam alat dan sumber belajar, yang keenam evaluasi. Kita lanjutkan materi yang keempat, yakni hambatan pengembangan kurikulum.
Dalam pengembangan kurikulum terdapat banyak hambatan. Hambatan yang pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, kurang waktu. Yang kedua, kekurangan sesuai pendapat, baik sesama antar guru maupun kepala sekolah dan administrator. Ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Sekarang kita lanjut materi yang kelima, yakni evaluasi pengembangan kurikulum. Evaluasi pada dasarnya adalah proses penentuan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi adalah suatu proses kelanjutan tentang pengumpulan dan penyimpulan informasi untuk memilih keputusan yang dibuat dalam suatu sistem pengajar. Dalam arti sempit, evaluasi kurikulum hanya ditekankan pada hasil yang dicapai oleh murid. Berdasarkan pengertian tersebut, evaluasi atau penelitian kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk anak didik. Kurikulum sebagai program pendidikan atau program belajar untuk siswa memerlukan bahan yang baik dan penyempurnaan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat, anak didik, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Evaluasi terhadap perencanaan dan pengembangan kurikulum untuk berbagai jenjang pendidikan. Adapun jenis kegiatan yang perlu dievaluasi adalah sebagai berikut, yakni adanya rumusan tingkah laku yang jelas, rumusan tujuan yang jelas. Tingkah laku tersebut dapat diukur dengan alat ukur tertentu. Menggunakan alat evaluasi untuk menemukan kelemahan, kebutuhan dan minat siswa secara individual, mendesain pengajaran yang akan dilaksanakan, mengadakan penilaian secara terus-menerus, mengadakan kontrol terhadap tingkah laku siswa yang diharapkan tercapai melalui hal-hal berikut, yakni melakukan analisis terhadap individual para siswa, mengembangkan prosedur pengajaran dengan mempertimbangkan metode yang dianggap paling baik yang berlaku bagi penyelenggara pendidikan lainnya, dan mengadakan perbaikan pengajaran. Hal-hal yang perlu diperbaharui tersebut meliputi teori yang sistematis dengan cara menghimpun sejumlah pengalaman mengajar, lalu dievaluasi dan selanjutnya mengadakan beberapa perbaikan yang dianggap perlu dan penting. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa aspek yang harus dievaluasi. Yang pertama, evaluasi terhadap tingkat ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, evaluasi terhadap tugas pengajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, evaluasi terhadap rumusan materi. Yang keempat, evaluasi terhadap keterlibatan orang tua dalam membantu putrinya dalam mengajar mengadakan kegiatan pengamatan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk mengetahui tentang strategi dan teknik pengembangan kurikulum, baik dari tahapannya, model-modelnya, bahkan juga evaluasinya. Jadi, kita bisa membuat kurikulum itu menjadi apa yang diinginkan bagi para pengajar, dan membentuk sekolah yang makin bagus dan mantap. Demikian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Kiranya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.